60.000? Iya Pak. Oke. Terima kasih. Pak. Ya, sebentar Pak, sarungnya belum saya turunkan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bawa apa nih? Bawa sarung. Sarung, Pak. Oh, ya. Oke. Ayo kita masuk. Jirolu mangkenege. Raga boleh terpenjara, tetapi kreativitas dan karya nyata harus tetap jalan. Jirolu mangkenege. Oke, kita lepas masker ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sobat, kali ini kita kedatangan tamu besar, sahabat setia saya yang sudah lama kita berkomunikasi via HP, hanya sempat kirim-kiriman chat ya. Siap. Berulur salam tetapi belum sempat ketemu muka. Hari ini kita ketemu dengan bos besar Fahmi Lukman Al-Katiri, atau kawan-kawan sering panggil Fahal. Alhamdulillah. Selamat datang di studio mini saya, Agung Channel. Nang kenege. Oke, Mas Fahal ya. Jujur saya sudah lama sering berkomunikasi dan menerima ajakan-ajakan Mas Fahal. Ajakan untuk hadir, ketemu, tatap muka. Tapi saya belum dong. Ana belum ngeh maksud isi pesan itu apa. Ana pikir, maaf kata nih ya, Ana pikir antum cuma nawarkan sarung, mau jualan sarung gitu loh. Produknya oke, dan saya sendiri juga suka gitu ya, karena produk itu lekat sekali dengan masyarakat. Namanya sarung goyor, ya kan? Betul. Atau bahasa ngeslengnya anak-anak muda atau bapak-bapak tua, ya kan? Jari ini sarung toldem, ya kan? Ada seniman kita yang pernah jadi bupati, dengan berseloroh mereka ngomong enak gitu ya. Gitu tuh sarung goyor gitu kan. Betul. Sarung toldem. Toldem siapa? Sarung kontol adem. Katanya begitu, ya kan? Sekali. Kalau dipakai terasa nyaman gitu. Lah, bisa diceritakan bagaimana gagasan awalnya sampai berkecimpung di usaha itu. Pemirsa, kita simak satu pengusaha kita dari Tegal, putra daerah, dan juga berkecimpung di usaha kecil dan menengah. Kita ikuti gimana ceritanya. Nang kene-kene. Jirolu nang kene-kene. Silakan Mas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Agung. Buat saya ketika saya diundang ke sini sebuah penghormatan. Saya mau mulai usaha ini karena saya bosan jadi pegawai pada waktu itu. Nah, saya bukan pegawai negeri Pak. Oke. Bukan, saya pegawai swasta. Pegawai swasta. Di mana tuh? Di Jakarta Pak. Perusahaan apa? Salah satu perusahaan, saya keluar masuk perusahaan, gonta-ganti perusahaan, sampai terakhir jabatan mentok pun sudah saya nyam juga. Perusahaan besar, internasional, nasional. Yang terakhir saya di Yayasan Wakaf Said Naum yang ada di Jakarta. Saya sebagai direktur eksekutif, jabatan saya mentok Pak, karena saya merasa bosan, keterbatasan saya untuk berkreasi, untuk berkarya. Pada satu ketika saya bingung Pak, saya harus mengerjakan apa. Pada waktu saya ke Tegal, kok banyak orang menggunakan sarung
Toldem ya, saya nyebutnya Toldem karena udah familiar gitu. Ya, oke. Saya bingung apa saya usaha ini gitu loh, karena adik saya juga udah memulai usaha ini lebih dulu. Nah, satu ketika saya berpikir, udah deh saya ngikutin ini aja deh, usaha ini. Saya menjadi petani, pada waktu itu saya setorkan ke adik saya, sampai satu ketika saya berpikir, gimana caranya supaya saya punya brand, Pak. Brand dari merek sarung saya, yang mana ide saya pada waktu itu, saya terinspirasi. Waktu itu ada beberapa merek yang nggak perlu saya sebutkan. Kok ini ada merek ini, kok kenapa nggak ada merek ini? Sebentar, waktu mengawali kegiatan usaha itu, Anda beli jadi apa produksi sendiri? Produksi sendiri, Pak. Produksi sendiri? Dari helaian benang ya, sampai jadi kain tenun, yang sehingga menjadi sarung, itu 19 tahap, Pak. Oke. Lanjut dulu, terus kemudian? Terus pas kebetulan saya mengalami enjoy, Pak. Pada waktu itu saya nggak begitu senang, tapi setelah dengan kesibukan saya merasa senang, Pak. Loh, kok ada seninya ya di sini gitu loh. Seni saya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di wilayah sekitar. Saya bisa memberdayakan mereka. Tadinya saya berangkat dari dua mesin ATBM, Pak. Itu belum proses yang keteng, tali dan sebagainya, runtutan dari itu semua. Alhamdulillah, Bang Agung, saya sampai akhirnya saya menemukan sebuah ide merek. Yang merek itu udah saya patenkan. Sebentar. Kamu masuk nggak ketuk pintu? Ngapain itu? Kopi, Pak. Hah? Kopi? Siapa suruh? Tadi katanya Bapak yang ini. Wah, iya. Tamu besar memang layak kita layani dengan baik. Kalau kita memuliakan tamu, insya Allah pahalanya gede. Ayo masuk. Terima kasih, Bang Agung. Sahi. Itu jamuan yang sangat luar biasa, Pak, buat saya, Pak. Biasa. Ada Vietnam drink. Mantap. Antum suka kopi? Suka. Vietnam drink, ya. Cocok karo impen. Ayo, silakan. Ada singkong goreng presto. Singkong goreng. Ini makanan kesukaan saya. Ada beef pie. Ini platter dari kedai Musim Semi. Alamatnya di Jenderal Ahmad Yani nomor 91. Kedai Musim Semi ada di sebelah barat Pengadilan Agama. Sponsor by Edi Imbang, Joyo Pranoto, S. Ikom. Iya kan? Oke, ntar kamu ngendorse ke saya. Ya kan? Tenang aja. Ini ada timbal baliknya. Ini kenapa ada? Ini ada 3 kenapa? Tamu kita cuma 1. Kenapa kamu bikin 3? Saya tadi Mbak pesan. Lu ikut aja ngerombol. Ini sama saja balik gondok. Taruh sini. Kamu nanti kalau mau minum tinggal ngambil aja, ya. Kalau misalkan saya lagi ngomong, jangan motong pembicaraan orang, nggak bagus. Ya, Pak. Ambil aja, nyantai pokoknya. Thank you ya. Namamu siapa? Selfie. Oke, tos. Masih jomblo? Ya, nanti ada sesi sendiri. Bagaimana caranya? Teman-teman dari Cafe Musim Semi biar cepet para jomblo-jomblo gitu ya. Ya, ngumpulin jomblo-jomblo, cepet dapat jodoh gitu ya. Ya. Enjoy ya. Oke. Ciro lu mangkene ge. Oke, sobat, tadi sudah dengar ceritanya sekilas di awal, kemudian kita rehat minum kopi. Baik, kita mulai lagi cerita yang menariknya. Nang kene ge. Silakan. Jadi saya pernah jatuh, Pak. Pada waktu jatuh dari motor, mobil? Oh enggak, Pak, usaha, Pak. Oh, usaha. Jadi pas kebetulan karena kondisi pasar, karena uniknya sarung goyor ini, Pak, ya, banyak diminati sama pasar-pasar di Afrika, Pak. Afrika di Somalia. Ceritanya piben bisa nih wong Afrika malah lebih seneng. Jadi kayak Pak. Sarung toldeme. Singarana sarung goyor. Ini sarung tenun, sarung goyor ini, sarung toldem ini lebih cenderung kalau dipakai suasana yang panas, Pak, cuaca yang panas, ini akan dingin, Pak. Wis, luar biasa. Tapi di cuaca yang dingin, ini akan hangat. Itu uniknya di situ. Antum ambil contoh warna yang hijau. Kalau saya suka warna yang kuning. Disesuaikan ya, Bapak? Ya, sesuai dengan kemerahan panas saya.
Kalau kemudian sarung toldem ini di situasi panas tambah dingin, pakai AC apa pakai kipas angin? Oh enggak Bapak, karena ini benangnya rayon Pak. Terus? Jadi kalau memang di benang rayon itu lebih cenderung dingin Pak. Tapi Ya. di cuaca yang dingin itu secara otomatis akan hangat. Oh gitu, ya. Kenapa benang-benang ini keluar Bapak? Ini karena bekas jahitan Pak. Itu Ya. aman. Tapi Arinyong, kalau Iya. saya sukanya yang lebar. Ini kurang lebar nih. Ada yang lebar Bapak. Kenapa lebar? Karena ukuran Mantep bisa ya? Iya. Berdiri bisa? Sorry. Kalau lebar itu melipetnya enak. Enak. Plek. Ini ada Belakangnya nggak nyebar. Siap Bapak. Gitu. Saya siapkan untuk lebar untuk Bapak karena Bapak tadi pesen. Karena ini pesen. Ya gitu. Ini orang-orang Somalia Pak. Ya, lebarnya segitu, tapi warnanya yang kuning yang saya suka. Iya, siap. Oke. Baik. Sobat, nanti kita akan coba telisik bagaimana dan seperti apa proses produksinya sampai Betul. nanti ke harga jual. Siap. Saya yakin pasti terbeli. Amin. Oke, lanjut. Jadi saya pernah terjatuh pada waktu tahun 2014. Pasar itu terhenti karena daya beli pada waktu itu bukan karena pandemi Pak, cuma karena krisis. Kenapa mereka menurun daya belinya? Karena mungkin kondisi politik di sana sedang kurang stabil Di Somalia. di Somalia. Oke, lanjut. Ringkas cerita, pada waktu itu saya nggak patah semangat, tapi merek ini udah milik saya. Nah saya tetap berproses untuk produksi, cuma kapasitasnya tidak banyak. Jadi pada waktu itu saya langsung punya inisiatif, saya bisa masak Pak. Wih, saya punya ide deh, saya bikin kebab. Nah berjalannya waktu setahun, hampir 2 tahun saya jual di bidang kuliner, jualan. Saya mulai bangkit kembali Pak. Itu pun bukan karena saya ngapunten ya Pak ya, mungkin agak sedikit ya, ketika kita harus menangis kita menangis. Oh jangan. Tapi kalau Anda terharu silakan. Saya harus siapkan tisu ini. Jadi sebetulnya ini bukan curhat ya Pak ya, bukan curhat keluarga. Terus? Pada satu ketika saya kebingungan, saya harus melakukan apa dan saya harus bertahan. Saya bertahan, karyawan-karyawan saya, petenun-petenun ini mau dikemanakan Pak? Sebentar, aku malah yang jadi melo aku nih. Ya, lanjut. Dan rata-rata mereka juga penenun-penenun yang luar biasa sekali. Mereka itu generasi penerus bangsa ini, yang mereka sebetulnya memang betul-betul perlu dikaryakan. Kalau hanya kita jualan warung, hanya hari itu saya bisa untuk makan Pak, pada waktu itu. Tapi saya melupakan karya-karya mereka. Saya memberhentikan mereka. Berjalannya waktu cuma 2 tahun. Alhamdulillahnya seperti itu, mulai bangkit kembali. Ada pesanan Pak dari waktu itu dari Saudi Arabia Pak. Tapi lewat jasa yang ada di Jakarta. Sebuah biro atau Sebuah- saudagar? Jadi broker lah. Broker. Oke. Nah dari broker kirim ke Jeddah Pak, yang mengatur semua untuk pengiriman dari pihak mereka. Sampai berapa banyak? Berapa pieces? Pesanan itu malah continue Pak pada Oh, waktu itu. satu Kamu kali ada kirim? berapapun silahkan. Ada 200 piece seminggu silahkan. Ada 500 piece setiap minggu silahkan. Nah mulai saya berpikir iya coba deh saya menjajaki untuk market terus, saya harus mengembangkan produksi karena mereka sudah lama tidak memproduksi dan mereka sudah diambil sama pengusaha sarung yang lainnya Pak. Gitu. Nah berjalannya waktu sampai terakhir saya ada beberapa event pameran yang diselenggarakan di Jakarta, nasional maupun event internasional, yang mana saya juga alhamdulillah saya aktif di UKM, sehingga nama saya juga ada di sana. Sering saya dekorasi, alhamdulillah semua atas izin Allah saya lolos Pak. Di bawah kementerian apa itu? Di bawah Kementerian Perindustrian, di bawah Kementerian Perdagangan, Woi,
Sampai-sampai saya juga dapat. Itu semua yang disebut menterinya teman saya tuh, saya kenal maksudnya. Oh gitu, saya pikir. Soal beliau kenal sama saya nggak ngerti. Gitu. Siap Oke. Bang. Terus? Jadi gini saya lanjut Bang. Jadi saya ngikuti pameran-pameran ini. Saya cuma mengamati aja. Banyak para pelaku UKM ketika mereka pameran, mereka hanya berpikir produk Nyong Bayu. Pas tegale, produk saya laku. Sebenarnya enggak dong, enggak harus berpikir seperti itu. Kenapa kita harus transaksional seperti itu? Ya. Kenapa nggak buka pasar malam aja? Itu saya berpikiran simple, Pak. Ketika UKM cuma hanya berpikir saya produksi, saya jual, transaksi pada waktu event pameran itu. Padahal PR-nya itu, Mbak, masih panjang, Pak. Lalu untuk ekspor memenuhi permintaan mereka, itu Anda butuh tenaga kerja berapa banyak? Sebab kalau tidak terpenuhi, otomatis batal kontrak dan sebagainya, Anda rugi. Betul, Bapak. Nah, kemudian dari mana itu tenaga kerjanya yang Anda dapat? Silakan. Jadi karena sarung goyor ini diproduksi secara manual, kalau dari all proses itu dari helaian benang sampai jadi sarung, itu dikerjakan butuh waktu 2 minggu, Pak. Tapi kalau 2 minggu untuk satu tenun, satu kain tenun. Tapi kalau udah tinggal nenun aja, itu 1 minggu paling 4-5 sarung, Pak. Pemirsa bingung kan? 2 minggu untuk nenun. Nanti Untuk di sela dialog ini ada tayangan proses produksinya. Lanjut. siap. Jadi proses dari helaian benang itu 2 minggu. Setelah udah jadi setengah jadi, tinggal ditenun, itu 1 minggu satu mesin itu cuma bisa menghasilkan 3-4 sarung, 5 sarung, Pak. Karena di pedesaan itu yang saya karyakan orang-orang yang di pedesaan itu dengan jumlah yang alhamdulillah udah lumayan banyak, Bapak. Nah, itu berhasil. Mereka juga, kita ngapunten, Pak, etika bisnis terkadang kita melupakan itu, Pak. Persaingan itu kan sangat ketat, Pak. Terus? Kita mencari beberapa tenaga itu agak sulit karena kita kalah cepat kadang, Pak. Kalah biaya. Bahasa Tegalnya kayak onjo-onjonan rega, Pak. Saya berpikir pada waktu itu saya bingung loh. Kok kayak gini gitu loh, nggak sehat. Dan regenerasi ini hampir punah, Pak. Sarung goyor ini hampir punah. Regenerasinya loh, Pak. Sedangkan permintaan pada waktu itu permintaannya banyak banget, tapi yang mengerjakan sedikit. Dan itu saya bingung mau cari solusi apa lagi nih. Beda dengan mesin sama kayak dinamo, kita tenaga orang, Bapak. Paham. Saya paham betul. Industri kain tenun yang prosesnya membutuhkan tahapan-tahapan yang jelimet dan membutuhkan waktu cukup lama, tentu ini tidak ramah bagi para tenaga kerja. Panjenengan harus memenuhi permintaan market. Tenaganya dari mana saja itu? Jadi pas kebetulan saya di pedesaan, pada waktu itu saya berpikir saingannya ketat, yang pertama. Yang kedua, kok regenerasinya hampir punah. Bahkan nyaris tidak ada lagi, Pak, nyari. Karena mereka juga udah diambil sama beberapa yang gede kan. Saya berpikir, kalau seperti ini gimana ini? Permintaan saya juga ada. Kalau maklunan juga saya kurang puas. Ketika maklunan saya hanya memberikan benang saya untuk mereka yang proses, saya kurang terus puas. luruwe tenaga kerja ning di kan nggak ada pabrik tenaga kerja, Khusus. toko yang jual tenaga kerja, itu nggak ada itu. Saya nyari dulu, Pak, searching dulu, Pak, solusinya beli nggak ada, Pak, solusi untuk itu. Iya, Pak. memang langka. Terkecuali Perusahaan solusi- pengeras tenaga kerja ada, tapi cuma kan nggak mahal. bisa goyor, Pak. Ya. Saya nggak bisa goyor lah, Kak. Terus akhirnya biben. Nyong gemes kayaknya kepengen ngerti ke priben. Butuh cepet. Jalan keluarnya bukan, jalan keluarnya ini loh. Oh gitu. Karena pemirsa di sana sudah menginginkan jawaban dari panjenengan. Siap. Itu kepriben sih. Jadi gini, Hari Pak. tenaga kerja wis angel, wong desa laka, lebih suka ke kota, orang kata ngubah piring, ngubah panci di warteg-warteg gitu ya. Ya. Kue kepriben caranya? Saya langsung punya, pada satu ketika saya dipanggil salah satu perusahaan yang produksi benang.
Terus? Itu waktu itu Bu Dirjen datang, Bu Dirjen IKMA, industri kecil ya, menengah. Itu Bu Gati pada waktu itu beliau itu menampung beberapa para pelaku usaha yang di bidang tekstil khususnya di tenunan, di batik dan sebagainya. Beliau memberikan kesempatan saya untuk memberikan satu gagasan. Saya mengusulkan, Bu, regenerasi ini hampir punah. Solusinya apa? Hanya satu, Bu, pelatihan. Harus butuh waktu yang cepat untuk pelatihan terus dan menerus. Dia oke. Pelatihannya di mana? Saya cuma ngasih opsi 2. Di pondok pesantren sama di lapas. Hah? Pondok pesantren? Karo lapas. Iya. Dia secara keilmuan dan keimanan dididik. Betul. Tapi itu ide gagasan gila dari mana? Kenapa lapas menjadi target sasaran? Loh, emang bedanya apa Pak dengan yang namanya ini? Santri-santri yang ada di dalam LP sama itu kan nggak ada bedanya, sama-sama Saya manusia. tidak bicara atas isi kepala saya saja. Saya mewakili penonton yang ada di sana. Karena Sobat podcast saya menanyakan. Siap. Ya kan, kalau pesantren that's okay, ya kan? Pesantrennya maju, ya kan? Pendidikannya maju, Siap. ya kan? Ini loh, kenapa Lapas di ya. lapas? Karena saya berpikir begini Pak, pada waktu itu saya melihat orang-orang melihat para warga binaan ataupun lebih cenderungnya dipanggil napi. Orang ketika bicara napi, orang takut dong. Ya padahal saya sendiri juga kalau waktu itu ya masukin mesin juga takut Pak setelah itu. Karena mereka produktif tapi mereka tertidur. Apa makna dari produktif dan tertidur? Mereka produktif, sebetulnya mereka masih bisa berkarya. Walaupun raga mereka terpenjara, tapi kreativitas mereka jangan dipenjara. Biarkan mereka berkarya, dan mereka juga bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai dan menghasilkan secara finansial. Nah, itu tugas kita sebagai para pelaku usaha, bukan menyalahkan pemerintah, tapi mereka berkolaborasi. Raga Terpenjara. boleh terpenjara, tetapi kreativitas dan karya nyata jangan. harus tetap jalan. Ini filosofi yang besar, hikmah yang bisa kita dapat, utamanya di kala pandemi ini. Betul. Selama ini kita terpenjara, nggak boleh keluar, nggak boleh berkerumun, di rumah saja, belajar di rumah, bekerja di rumah. Tetapi beberapa orang bilang, apa yang bisa kita kerjakan? Mereka mati gaya, do nothing. Mestinya tetap bisa do something, seperti Anda tadi bilang. Lah itu kenapa? Dengan gagasan raga boleh terpenjara, kemudian mereka harus tetap berkarya. Harapannya apa coba? Apa cari tenaga murah? Oh tidak. Atau bagaimana? Coba saya jelaskan Pak. Kalau tenaga sebetulnya saya samakan dengan yang ada di luar. Boleh cross check silakan yang di tenunan saya yang di pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Ya. Itu sama Pak. Sama. Jadi, bukan lebih murah dengan orang yang tidak. warga binaan. Tidak. Mungkin di benak Bang Agung mungkin bahwa napi itu gimana gitu ya? Ya. Enggak. Justru malah saya berpikir ada hal-hal yang luar biasa di napi Pak. Apa itu? Kayak contoh pecandu narkoba Pak. Mereka biasa ketika pada waktu di luar mereka terangsang dengan narkobanya. Terus? Mendapatkan stimulus. Otaknya, rangsangan otaknya. Tapi kita mengaryakan mereka tanpa ada rangsangan narkoba, tapi kita kasih mesin tenun, kasih benang untuk ditenun, dan mereka punya imajinasi yang luar biasa. Kenapa imajinasinya jadi luar biasa? Karena mereka biasa dipacu dan dirangsang. Oh, tetapi tanpa ada rangsangan. Tidak harus orang berkreasi harus pakai itu. Oh tidak Pak. Dan saya tanamkan Pak. Nggak ada napi itu bodoh Pak. Napi itu bodoh. Berarti Anda menganggap napi itu pintar? Napi pintar. Nggak ada. Kalau saya enggak. Kalau saya justru beda. Kalau dia pintar, nggak mungkin dia masuk dalam jeruji besi.
Jadi begini, Ya kan? tolong tunjukkan ke saya, Bang Agung. Ya. Ada orang idiot itu di penjara, ada nggak? Orang gila di penjara, ada nggak? Nggak ada. Orang idiot nggak bisa dipenjara karena undang-undang. Melindungi kan? Ya, undang-undang melindungi karena orang idiot tidak bisa dipertanggungjawabkan akal dan pikirannya. Ya kan? Tetapi seorang nabi kemudian Dan Anda rata-rata mereka cerdas loh. pertanggungjawabkan kata-katamu itu. Oh iya. Seperti apa nabi itu cerdas? Mereka cerdas tapi mereka apes, ketangkap. Ya, Seorang- oke. seorang- Kalau nggak apes ketangkep nggak mungkin di penjara. Tapi Anda bilang cerdas itu gimana? Cerdas. Gimana? Seorang maling selalu punya strategi, Pak. Strategi untuk Membobol rumah, untuk mencuri lah. Itu seperti terus itu. terus Mereka juga melakukan berbagai macam strategi, Pak. seperti apa misalnya? Ya cara membobol dengan timing yang tepat itu kapan? Ya karena saya bukan maling, Pak, jadi saya juga nggak tahu, Pak. Ketika Bang Ini bukan pertanyaan jebakan. betul, ketika bicara seperti apa, itu kan seakan-akan kan saya merasa tersudutkan. Gitu. Sorry. Oh. Saya hanya mencoba menggali mindset Anda. Siap. Kenapa sampai punya terminologi pemikiran bahwa Mereka cerdas. narapidana, warga binaan ini adalah orang-orang cerdas? Ya memang perlu pemikiran, waktu, tempat, kemudian objek, kebiasaan yang mau dimaling itu seperti apa, begitu Betul. ya. Seberapa besar sih manfaat dan mudaratnya ketika menggunakan orang-orang itu? Satu manfaat untuk saya juga pasti ada, Pak. Kenapa tidak langsung pesantren saja? Jadi begini. Secara keimanan, ketakwaan dia sudah teruji. Oke. Kenapa harus warga di balik jeruji? Jadi begini, karena saya mungkin mau klarifikasi pada waktu saya ngasih ide itu. Oke. Saya pertama menyebutkan dari pondok pesantren. Setelah saya berpikir ulang, harus saya tarik, tapi saya udah keluar dari forum itu. Karena begini, saya berpikir ketika anak saya pondokkan, setelah itu saya suruh nanun. Masa sih, Pak, calon ustadz suruh nanun? Isi no, Pak. Ya, masuk. Betul nggak? Masuk sobat, catat itu. Karena itu jangan putus dulu, pantang terus. Nang kenek ya, lanjut. Ya, saya berpikir seperti itu. Masa sih santri konan, uang tuannya kayak apa? Lo kan anaknya mondok-mondok konan. Nah itu kan seperti itu ada. Tapi kalau mereka yang sudah terpenjara di dalam jeruji besi, apapun mereka juga ingin berkarya, kita salurkan. Bagus. PR mereka ketika mereka keluar, mereka terasingkan di masyarakat. Ya. Mereka jelas secara psikologinya kacau. Jadi rata-rata warga binaan, narapidana itu perjalanan hidupnya sampai akhirnya terpenjara di balik jeruji itu karena tuntutan kehidupan ya. Betul. Karena tidak punya pekerjaan, pikirannya cupet dan lain-lain. Betul. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka 100%. Ya. Tapi ketika bicara masalah narkoba, oke lah. Narkoba adalah musuh dunia, Pak. Musuh kita bersama. Yang maling-maling itu musuh juga kan? Yang maling-maling itu perlu dibina. Ya, tapi musuh juga kan? Ya musuhnya yang punya rumah. Oke. Terus apa latar belakang apa lagi? Maksud mulia apa lagi? Kok perlu dibina? Ya kalau bisa dibina. Kalau keluar kambuh lagi? Nah, itu pilihan mereka. Nah, sekarang begini. Saat Anda ambil warga binaan itu dilatih, kan perlu keterampilan, Betul. perlu skill. Betul. Mereka kan perlu waktu untuk Betul. belajar itu. Anda akan membuang waktu lebih lama lagi memenuhi pasar target itu. Coba gimana? Jelasin. Ada berapa tahap itu sebetulnya buat proses sarung tenun itu? Kalau di proses di lapas ya, saya sebutkan terpaksa saya sebutkan ya, itu di lapas Slawi Kabupaten Tegal. Ya. Nah, itu cuma hanya proses penenunan, Pak. Penenunan. Jadi benang-benang itu dibawa ke sana. Benang-benang setengah jadi tinggal ditenun, dimasukkan ke sana. Oh gitu. Dan satu mesin tenun ini
bisa menghasilkan saat ini satu orang, tenaganya kebanyakan laki-laki yang di dalam sana pas kebetulan, dan saya menentukan untuk hukumannya yang di atas 5 tahun. Dah, Iya sing tuh. dilatih sing 5 tahun dok. Iya 5 tahun ke atas. Bukannya Jangan 5 tahun bukannya ke bawah. yang mau keluar itu malah justru dilatih supaya dia nanti bisa bersosialisasi, punya penghasilan, punya penghidupan sehingga tidak mengulangi perbuatan lagi. Betul. Terus? Harusnya kan seperti itu. Karena pelatihannya itu kan butuh waktu 3 bulan. Ya, oke. Pelatihan 3 bulan. Oke. Dan ketika 3 bulan itu belum langsung bisa, sebulan berikutnya baru bisa mengerjakan itu dan bisa menghasilkan buat mereka menghasilkan uang. Jiro lu mangkene ge. Sobat, kita mulai lagi perbincangan yang semakin hangat dengan Bos Fahal. Tadi saya ingin sekali tanya ya, Anda punya ide gagasan masuk ke lapas kemudian melatih para napi atau warga binaan. Jangan-jangan Anda berharap karena warga binaan itu mereka raganya terpenjara sehingga ongkosnya lebih murah. Kalau begitu Anda mengeksploitir mereka. Apa jawabannya? Kalau saya tidak berpikir seminim mungkin produksi saya untuk karena di lapas saya produksi, saya gaji mereka lebih kecil, tidak. Jadi begini, mereka berkarya, saya hargai sesuai dengan hasil karya mereka. Biaya mereka berkisar dari 50 per sarung. 50.000. 50.000. Oke. Berapa lama dia kerjain satu sarung itu? Satu hari bisa. Satu hari Bahkan 50.000. Satu hari bisa, cuma nanti ada PNBP ya. Pendapatan Pada negara bukan pajak. Iya. Apa hubungannya dengan PNBP? Karena ada aturan, artinya di situ aturan mainnya seperti ini Pak. 60% itu buat napi, 40% buat PNBP. Jadi Jadi dari 50.000 dia terima 60%-nya. berarti 30.000. Dia 30.000. Sebentar. Coba dihitung lagi. Kalau kerja di luar harian berapa? 50. 50. Tidak kena PNBP. Tidak kena PNBP. Kerja di dalam kena PNBP. kena PNBP. Tapi dia dibayar 30.000. Dibayar 30.000, tapi berarti makan dapat dari lapas. Kenapa? Makan dapat dari lapas. Ya itu urusannya lapas. Kenapa Anda pakai bukti, pakai mengugat bahwa makan dari lapas? Oh betul enggak, artinya Enggak, begini. saya bilang begini, mereka bersyukur, mereka dapat penghasilan. Ya. Walaupun raga mereka dijeruji besi, mereka bisa mendapatkan hasil yang halal. Oh iya, Anda tetap keluar 50.000 ya? Tetap keluar 50.000. Bukan 30.000-nya. 30.000-nya itu mereka yang ngatur. Oh gitu ya. Bukan mereka yang mengatur, artinya karena memang ada aturan seperti itu. Sepakat. Oke. Terus? Nah, setelah itu mereka menenun, dan ketika saya dikatakan saya lebih murah, enggak. Justru kalau saya ke sana saya bawa rokok, saya bagi-bagi ke mereka. Terus? Saya kasih beberapa makanan. Makanan. Mungkin nominalnya tidak seberapa, cuma kan artinya lebih mahal kosnya ketimbang saya harus produksi di luar. Tapi yang menjadikan saya tertarik, pada waktu itu saya cuma hanya bisa masuk 10 mesin, sekarang ada 10 mesin lagi. Dan itu juga dapat bantuan, tapi bukan untuk Fahaltek. Bantuan itu langsung ditujukan kepada koperasi lapas. Sebentar, waktu Anda masuk ke lapas itu bawa 10 mesin. Mesin siapa? Mesin saya. Berapa duit harga mesin itu? Satu kurang lebih 40 juta. Coba kalau satu udah mesin berarti 4 juta. Iya, baru yang bagus ya. Ini yang paling bagus. Mesin tenun. Yang kayunya bagus 4 juta. Sudah lengkap dengan udah komplit. Benang tenun dan sebagainya. Belum. Oke. Masuk 10. Kemudian ada yang bantu 10. Ada yang bantu 10. Dari mana tuh? Fahaltek, dari Bank Indonesia Tegal. Dari Bank Indonesia? Luar biasa. Karena Bank Indonesia waktu itu melihat bahwa di sini kok ada kegiatan yang positif, usaha kearifan lokal, yang mana kaum dari warga binaan yang sangat perlu dibantu, akhirnya mereka juga peduli dibantu. Harapan dari saya pun ketika mereka keluar, mereka punya skill, Bapak.
Sobat, satu pelajaran berharga bagi kita, siapapun Anda, usaha mikro, kecil, menengah, ketika punya karya, ya, ketika karya itu layak dan dipandang bermanfaat bagi banyak orang, jangan takut kekurangan modal. Pemerintah tetap peduli melalui lembaga-lembaga baik keuangan maupun non keuangan akan mensupport kita. Jadi tingkatkan terus karya dan nyata kalian dalam bentuk usaha kecil, mikro dan menengah. Begitu kan? Betul. Harapan saya para pelaku usaha yang ada di beberapa daerah itu harus berpikir juga sama, pemberdayaan masyarakat. Kalaupun di masyarakat luar sudah tidak bisa untuk melakukan pembinaan karena mereka lebih cenderung memilih untuk kerja-kerja di perusahaan-perusahaan yang notabene lebih bergengsi, kita bisa melakukan di beberapa lapas ataupun rutan yang ada di wilayah tersebut, karena mereka juga butuh sentuhan dari kita. Itu omsetnya berapa yang sudah Anda lakukan saat ini? Sebulan kalau dari Valtex sendiri dari 150 sampai 200. Itu coba bayangkan kalau memang di Jawa Tengah saya punya beberapa tempat di lapas-lapas yang lainnya. Itu satu lapas Anda bisa menghasilkan omset sampai segitu? Bisa, tapi didukung dengan yang di luar juga. Oh, luar biasa. Ini luar biasa, sobat. Artinya baru satu lapas bisa meningkatkan omset. Bayangkan kalau tiap kabupaten kota di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota punya lapas dan diberdayakan semuanya. Tentu ini akan punya nilai tambah dan positif baik masyarakat dan juga pemerintah. Jirolu mangkenege. Sobat, udah cukup lama ngalor ngidul dan cukup banyak yang kita bahas, banyak hal yang menarik, ada hikmah yang positif, pelajaran berharga dari Bos Fahal. Di ujung pertemuan kita, saya ingin tanya sama Bung Fahal nih. Anda masuk ke lapas memperdayakan mereka, melatih mereka untuk punya keterampilan, ya kan? Kemudian mereka dengan senang hati mendapatkan penghasilan, ada yang dikirim ke rumah. Pertanyaannya, setelah mereka keluar dari lapas, dia sudah punya keterampilan, kepengen menjadi orang baik, ya kan? Kemudian tidak ada yang menampung. Apa yang Anda inginkan dari mereka setelah mereka lepas dari jeruji besi? Harapan saya ke depan, keinginan saya ya, ketika mereka juga sudah terbebas dari jeruji besi, mereka harus berkarya, tetap berkarya. Mau berkarya tenun karena mereka sudah skill yang sudah dibentuk untuk caranya jadi penenun. Gimana? Dia kan nggak mungkin beli benang sendiri. Betul, artinya mereka juga dikaryakan sebagai karyawan saya. Saya rekrut mereka sebagai karyawan. Dengan mereka menjadi karyawan, mereka kan juga butuh rumah kreatif. Oke, terus bikin rumah kreatif X lapas. Sudah ada? Belum ada. Anda sudah pernah mengkaryakan orang yang keluar dari lapas? Belum. Oh, masih 5 tahun ya? Anda kan ada 5 tahun. Cuma ada pernah kita kecolongan pada waktu pelatihan, mereka 1 tahun atau 2 tahun mereka udah bebas. Terus hukumannya belum menjalankan. Baru saya latihan tenun, setelah itu mereka udah pinter sekali. Baru 8 bulan atau 1 tahun mereka ternyata udah bebas. Anda kecolongan, Anda kecewa. Saya agak sedikit kecewa. Loh, datanya gimana? Database-nya gimana pada waktu saya awal saya deal? Kenapa kecewa? Mereka sudah punya skill, punya keterampilan dan segera mereka bebas akan bisa melakukan itu ke daerahnya mereka. Karena kenapa jauh gitu. Kenapa tidak direkrut? Akan saya rekrut, tapi mereka berpikir saya akan datang ke tempat orang tua saya dulu. Saya persilahkan. Terus Anda tawarkan waktu itu? Saya tawarkan. Oke. Anda mau bergabung? Ya. Saya tampung. Dia mau. Tapi dengan catatan Anda nggak akan mengulangi hal yang sama. Oke. Terus? Itu bikin perjanjian antara saya dengan Anda. Ketika Anda terjadi sesuatu yang sama, ya silakan proses. Dia tertarik nggak? Dia sebetulnya tertarik. Terus? Cuma karena jangkauan mereka jauh,
mereka ada yang dari Semarang, mereka dari Padang. Jadi nggak balik lagi? Nggak balik lagi, itu kecolongan. Tapi Anda mendeteksi nggak mereka bekerja apa nggak? Mereka mengamalkan ilmunya nggak? Mereka akan berkarya tapi di bidang yang berbeda ketika mereka di... Oke. Bagaimana caranya menampung itu? Anda punya gagasan besar apa agar bisa lepas dari Badik Jeruji kemudian bisa berkarya dalam satu tempat ataupun apa namanya? Gagasan besarnya apa? Gagasan besar saya saya berharap punya rumah kreatif X lapas. Oh gitu. Ya, terus? Jadi mereka akan terpandang juga mulia di mata masyarakat. Mereka tetap berkarya. Mereka juga bisa berkarya tanpa menggunakan narkoba. Tetap mereka berkarya. Bukan berarti saya melindungi mereka untuk melakukan hal yang sama. Saya nggak mau seperti itu. Akhirnya mereka juga bisa kembali ke keluarganya, kembali bermasyarakat kembali. Betul, harapan saya seperti itu. Oke. Ada lain yang mau disampaikan sebagai closing statement? Mungkin saya sampaikan, kalian jangan pernah ragu dari hasil produksi yang diproduksi di lapas. Saya sebutkan lapasnya nggak apa-apa ya, Bang Agung ya. Jadi sarung goyor pohon zaitun ini sebagian ini diproduksi di lapas Slawi kelas 2B. Ini hasilnya sangat luar biasa. Di luar dugaan saya, pada waktu pelatihan 3 bulan mereka langsung bisa. Bahkan regenerasi mereka sangat cepat sekali. Ketika mereka udah ada yang bisa, hasilnya pun halus. Silakan dibuktikan ke Pak Agung. Oke, terus? Nah, alhamdulillah barang dari hasil produksi mereka sudah saya kirim ke beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah. Itu pesan saya seperti itu. Mereka jangan sampai untuk pemirsa yang ada di rumah ragu dengan menggunakan sarung goyor pohon zaitun. Oke, terima kasih, bagus sekali. Dan ini contoh produknya dari hasil karya binaan Lapas Kabupaten Tegal. Dan ada satu hal, Bung Fahal punya gagasan besar membuat rumah mantan narapidana untuk bisa berkarya kembali memproduksi sarung goyor. Barangkali pihak kementerian terkait, perindustrian, tenaga kerja, dan juga Kumham ya, bisa bekerja sama untuk bagaimana memberdayakan warga binaan di lapas-lapas yang ada di wilayah masing-masing. Kami dari Agung Podcast, Agung Channel akan memfasilitasi untuk kerjasama ini, dan insya Allah saya akan support, bantu apa yang jadi niat luhur dan keinginan besar Bung Fahal. Terima kasih Bang Agung telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di studio mininya, tapi sangat besar sekali karena banyak tulisan-tulisan yang menggugah saya untuk berpikir dan berkarya untuk bangsa ini tanpa patah semangat. Luar biasa. Kita berikan aplaus buat Bung Fahal. Terima kasih, simak terus di Agung Channel. Nang kene ge. Oke. Jiro lu nang kene ge.